Assalamualaikum, halo teman-teman sahabat KSM semuanya. Semoga kalian senantiasa sehat ya. Oke, bersama saya Warsitul Ilmi. Di video kali ini kita akan membahas ya soal KSM Biologi SMA tahun 2013 di tingkat provinsi. Nah, di part kali ini, part 1 ya, kita akan membahas soal genetika yang di bagian soal 2, 3, 5, 6, 7, 8. Oke, seperti biasa sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan lupa ya di subscribe channel ini agar berkembang dan menebar manfaat seluas-luasnya. Oke, yuk kita mulai dari nomor 2. Oke, soal nomor 2, penyakit Down syndrome disebabkan jumlah kromosom bertambah 1 pada kromosom nomor berapa? Oke, sekarang kita bahas penyakit ya Down syndrome. Oke, apa itu penyakit Down syndrome? Yaitu suatu keadaan ya pada seseorang ketika jumlah kromosomnya itu bertambah 1. Di nomor berapa? Yaitu di nomor 21. Oke, jadi kromosom yang bertambah itu adalah kromosom nomor 21. Nah, ini contoh karyotype pada penderita Down syndrome ya. Nah, bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Jawabannya adalah adanya peristiwa non-disjunction. Apa itu non-disjunction? Yaitu proses peristiwa gagal berpisah pada proses pembentukan gamet ya pada kromosom. Jadi kromosomnya ini dia gagal berpisah, tidak berpisah sebagaimana mestinya begitu. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya ya bagaimana proses pembelahan meiosis begitu. Di sini ada meiosis 1, meiosis 2. Oke, coba kita review ya. Ini misalnya ada 2 pasang kromosom ya. Masing-masing berarti di sini ada 2 kromosom, di sini juga ada kromosom. Jadi ada 4 buah kromosom gitu ya. Nah, ketika dia mengalami meiosis 1, maka masing-masing homolognya ini ya, dia akan berpisah ke kutub yang berlawanan. Sehingga menghasilkan di meiosis 2 ini ada 2 sel masing-masing dia ada 2 kromosom ya. 2 kromosom dia sudah haploid atau tidak berpasangan atau kita sebut dengan N. Nah, kromosomnya ini satu ini dia akan mengalami pembelahan sentromer ya, masing-masing ke kutub berlawanan sehingga ketika terjadi membelah ya akan menghasilkan 2 sel anakan yang dia masing-masing ada 2 kromosom, 2 kromosom. Ya, tetap ya dia N ya atau haploid. Begitu juga yang satunya lagi dia juga di sini akan menghasilkan juga ya sama-sama 2 anakan yang sama-sama punya 2 kromosom. Ya, sehingga hasil dari proses pembelahan meiosis ada dari satu sel ya, di mana di sini awalnya ya ada 4 kromosom, maka dia akan menghasilkan 4 sel anakan yang dia masing-masing memiliki 2 kromosom ya. 2 awalnya 4 jadi 2 ya, berarti dia setengah dari sel induk begitu ya. Atau kita sebut ya proses ini ada namanya reduksi kromosom ya di sini pada proses meiosis 1 ya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana non-disjunction itu terjadi. Ada 2 tempat ya di mana dia bisa terjadi non-disjunction yaitu di proses meiosis 1 atau meiosis 2. Nah, sekarang kita bahas di meiosis 1. Di meiosis 1 ya, tadi ya ketika ada homolognya, seharusnya di sini terjadi 2 homolog itu dia
dua kromosom homolog ya, dia akan berpisah masing-masing ke kutub perlawanan. Tapi pada proses ini ada satu, misalnya kita anggap di sini ada satu pasang kromosom gitu ya. Sepasang kromosom dengan homolognya ini dia nggak berpisah, dia menuju ke sebelah kiri. Nah, sebelah kanan ini kosong begitu. Sehingga apa? Maka di seakan hasil produk ya meiosis 1 itu dia ada 2 sel ya, yang satunya dia punya ada 3 kromosom sementara yang satunya lagi dia hanya ada 1 kromosom. Sehingga ketika proses meiosis 2, ketika mereka masing-masing menuju ke kutub perlawanan ya terjadi pembelahan sentromer, maka di sini akan menghasilkan 2 sel anakan yang dia punya 3 kromosom ya. Jadi dia N+1 di sini. Sementara yang sel satunya dia dari satu kromosom dia akan membelah ya sama di sini sentromer membelah dia ke kutub perlawanan masing-masing, maka di sini ada 1 kromosom atau N-1. Oke ya, bisa dipahami. Selanjutnya ketika non-disjunction ini di meiosis 2 ya. Ya, sama seperti tadi ya. Jadi ada 2 pasang kromosom di sini. Ya, kemudian dia akan meiosis 1. Nah, meiosis 1-nya dia masih normal di mana homolognya dia pisah ya. Nah, apa yang terjadi di meiosis 2 ya. Nah, 1 kromosom ini dia itu menuju ke kutub yang berlawanan tidak terjadi pembelahan sentromer. Sehingga menghasilkan ada 2 seanakan, yang satunya dia punya 3 kromosom, satunya dia punya 1 kromosom. Maka N+1 dan N+1. Sementara yang satunya dia tetap normal ya di sini sama-sama terjadi pembelahan sentromer, maka 2 anakan dia masing-masing 2 kromosom. Nah, hasil reviewnya dari sini kita bisa lihat ya, ketika kita lihat akibat dari perbedaan ketika non-disjunction terjadi di meiosis 1 dan meiosis 2, maka yang lebih besar ya, lebih fatal itu dia terjadi di meiosis 1 karena kita lihat di sini anakannya ya, semua anakannya ini keempat-empatnya ya tidak normal ya jumlah kromosomnya begitu. Sementara kalau meiosis 2 dia masih ada 2 seanakan yang dia masih normal jumlahnya. Nah, kembali lagi bagaimana sindrom Down itu terjadi, maka bisa ya caranya ya, bagaimana misalnya nih, ini spermanya, dia bertemu dengan ovumnya yang dia misalnya normal ya di sini N. Maka dia akan bertemu begini, maka dia akan +1. Atau yang ini juga bisa. Jadi intinya ketika 3 kromosom ini dia akan bertemu dengan 2 kromosom yang dia jumlahnya normal begitu. Ya. Kalau di sini kita akan gambarkan cuma 4 kromosom saja ya. Nah, ketika pada kenyataannya manusia kan kita punya 4 human ya, kita punya 46 kromosom gitu. Oke, selanjutnya apa symptoms atau gejala-gejala yang terjadi yang bisa kita lihat pada penderita Down syndrome. Nah, tipikal wajah dari penderita Down syndrome itu dia punya ya ini struktur matanya ya, jadi di bagian ini kelopak mata ya, kelopak matanya itu dia menutupi ya, menutupi bagian pinggirnya, bagian pinggir corner matanya itu, kemudian slanted ya, slanted itu dia miring ya, dia miring, ini up slanting ya. Nah, di bagian matanya juga ada iris ya, di bagian irisnya itu ada bagian bintik-bintik putih begini. Kemudian telinganya juga dia lebih kecil ya. Ini gambar yang lebih jelasnya ya. Seperti yang dijelaskan tadi yang ini ya. Kemudian ini bagian kelopak matanya itu menutupi bagian cornernya. Kemudian ada bagian titik-titik kecil putih ya. Kemudian ini juga datar ya bagian hidungnya. Kemudian lehernya juga pendek. Ini ukuran telinganya juga kecil. Kemudian ciri berikutnya ada gap di sini ya yang dia lumayan luas antara jarak ibu jari dan jari telunjuk. Kemudian ada garis di sini. Kalau teman-teman perhatikan ya, tangan kita normalnya itu punya 2 ya, 2 garis di sini. Jadi ada bawahnya
atasnya begini ya, begini, maka kemudian garis dari ujung sananya segini ya. Ada 2 begini. Nah, jadi ini sama ini ya ada 2. Nah, sementara kalau dia ini hanya 1 begitu. Selanjutnya, ciri selanjutnya bagian jari kelingkingnya tuh dia agak membengkok ya ini bentuknya. Jadi normal itu dia strukturnya ya lurus begini ya, tapi ini dia membentuk curve ya agak bengkok begitu. Kemudian ciri berikutnya ketika dia sudah dewasa maka terjadi pecah-pecah pada lidah ya. Gambar berikut. Oke. Nah, ini sedikit review yang tadi ya ketika kita lihat kelebihan 3 kromosom 21 maka bentuknya seperti ini ya. Nah, tidak hanya seperti itu, ada juga akibat yang lain ya, bentuk karyotype yang lain yang mungkin terjadi ya. Seperti yang ini ketika kromosom 21-nya itu dia terjadi translokasi ya. Dengan kromosom 22, dia nempel di kromosom 22 sehingga di kromosom 22 ini dia nempel di atasnya ada kromosom 21 begitu. Tapi tetap ya, yang kelebihan itu adalah kromosom 21. Begitu juga yang berikutnya di sini dia terjadi translokasi antara kromosom 21 dengan kromosom 12. Nah, sehingga bentuk karyotype-nya nanti kita lihat dia tidak seperti ini ya, tapi dia kromosom 21-nya itu dia nyangkut ya di kromosom 12. Nah, untuk detailnya ya, ketika nanti insya Allah kita punya kesempatan, kita bisa bahas lebih detail begitu. Berikut beberapa sindrom yang disebabkan oleh peristiwa non-disjunction. Ada sindrom Patau ya, karena trisomi kromosom 13, sindrom Edwards, ada karena trisomi kromosom 18, Down syndrome yang kita bahas ya tadi di kromosom 21, ada Klinefelter syndrome, ekstra X di kromosom ya pada laki-laki bisa 1X, 2X, 3X ya. Ada sindrom Turner atau berkurangnya kromosom 1X ya pada perempuan atau XO. Ada sindrom triple X ya, ekstra X pada laki-laki, pada perempuan maaf. XXX atau sindrom XYY atau kita kenal dengan istilah Jacob syndrome, ekstra Y pada laki-laki. Oke teman-teman, kalau kalian notice di sini ada link ya yang saya cantumkan. Begitu juga di gambar-gambar yang sebelumnya, kalian bisa cek di situ untuk bisa dipelajari lebih lanjut ya. Saya cantumkan di kolom deskripsi ya, nanti coba dilihat begitu. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Gen Y memberikan warna tikus kuning, dominan terhadap Y putih. Oke. Sekarang Y besar itu adalah kuning, Y kecil adalah putih. Dan Y dia dominan terhadap Y kecil. Y besar dominan terhadap Y kecil. Jika 2 tikus kuning dikawinkan menghasilkan 4 anak, ada 2 kuning, 1 putih, dan satunya dia lagi mati. Maka, oke. Sekarang kita hitung dulu ya. Cara penyelesaiannya kita hitung di sini ada 4 macam fenotip. Ada 4 fenotip ya. Nah, bagaimana bisa menghasilkan 4 fenotip? Nah, ketika kita di sini sudah tahu bahwa gen yang bekerja itu hanya ada Y besar dan Y kecil. Berarti dia monohibrid di sini, bukan hibrid dan lainnya. Nah, bagaimana agar monohibrid ini dia bisa menghasilkan 4 macam fenotip? Nah, caranya yaitu dengan mengawinkan masing-masing heterozigot. Ya. Jadi ketika ini Y besar Y kecil, dia akan menghasilkan gamet, ada 2 gamet, ya Y besar dan Y kecil. Begitu juga Y yang sebelah sini, Y besar Y kecil akan menghasilkan Y besar Y kecil. Nah, maka fenotipnya dia akan menghasilkan ketika Y besar, maka ini ya. Ini Y besar Y kecil, Y besar Y kecil. Ini juga sama ya, berarti dia ada 2 Y besar Y kecil, di sini ada Y kecil Y kecil. Nah, fenotip Y besar di sini adalah kuning. Kuning. Y besar Y kecil juga. Saya lihat dulu cek. Oh, yap. Maaf, di sini karena ada satu yang
mati, ya, maka kemungkinan di sini Y besar ini adalah bukan fenotipe kuning, ya. Kalau normalnya dia kuning, ya, ketika dia dominan penuh, ya. Tapi di sini karena letal, maka kondisi di sini dia adalah gen letal ketika Y besar, maka di sini dia letal. Nah, yang Y besar, Y kecil ini adalah 2. Nah, inilah yang dia warnanya kuning. Nah, Y kecil ini adalah yang putih, ya, yang dia resesif, ya. Oke, sekarang kita lihat pilihannya, ya. Yang A, kedua parentalnya bergenotip Y besar, nggak bisa, ya, salah, ya, karena dia harus Y besar, Y kecil, ya, heterozigot, maka yang A salah. Yang B, genotip anaknya yang mati adalah Y besar. Benar, ya, yang letal adalah Y besar. Sementara ini yang B benar. Yang C, dua anaknya yang hidup bergenotip Y kecil. Dua anaknya yang hidup, ya. Kalau yang 2 tadi bukan Y kecil, ya, tapi 2 anaknya ini dia bergenotipnya Y besar, Y kecil. Berarti salah. Kemudian genotip anaknya yang putih Y besar, Y kecil. Ini putih, ya. Dia Y kecil, ya, bukan Y besar, Y kecil, maka dia salah. Kemudian yang E, genotip anaknya yang mati adalah Y kecil. Salah, ya, yang mati tadi adalah Y besar. Ini kita sebut dengan ada namanya gen letal. Jadi ketika dia bertemu 2 gen dominan, ya, maka dia akan letal. Begitu. Jadi jawabannya kita di sini adalah B. Bisa dipahami, ya? Berikutnya nomor 5, putik bunga mangga yang memiliki genotip putiknya M besar. Jika mendapatkan serbuk sari genotipnya M kecil, maka embrio yang tumbuh dari biji mangga bergenotip. Nah, kalau begini soalnya lebih mudah, ya. Jadi sudah diketahui, ya, gametnya dia M besar. M besar ini adalah gamet yang betina, ini adalah yang jantan, ya. Nah, biasanya dalam persilangan itu ditulisnya yang betina dulu baru yang jantan, ya. Maka di sini, ya, langsung saja kita silangkan, berarti di sini M besar, M kecil. Ya, atau bisa juga ditulis dengan seperti jawaban yang D ini, ya. Oke, sampai sini bisa dipahami, ya. Berikutnya soal nomor 6. Mutan bunga mirabilis jalapa berwarna merah, ya. Kalau dikawinkan dengan bunga warna putih dari spesies yang sama, ternyata biji yang dihasilkan semuanya tumbuh menghasilkan bunga warna merah, ya. Tidak satupun berwarna merah muda. Fenomena ini dimungkinkan jika, oke, di sini kan kita ketahui, ya, jadi kalau merah itu kan dia M besar, ya, merah. Nah, yang M kecil dia adalah putih. Oke, sudah diketahui bahwasanya dia dikawinkan dengan bunga yang warna putih di sini. Maka dia M kecil. Maka ketika anakannya dia berwarna merah, maka di sini adalah parentalnya, ya. Di sini yang kita belum ketahui, ya, gametnya, maka di sini adalah M kecil, kemudian filialnya di sini adalah diketahui semuanya, ya, berwarna merah di sini. Maka merah itu dia bisa M besar, atau M besar, M kecil. Nah, karena di sini dia indukannya dia sudah M kecil, dan gametnya M kecil, maka di sini yang inilah kemungkinan genotip dari si filialnya M besar, M kecil. Oke, sekarang berarti kan M besarnya ini dari mana? Dari si ini yang titik-titik yang kita belum ketahui di sini, maka dia M besar. Oke, sekarang kita lihat pilihan jawaban nomor A. Yang A, gamet bunga merah M besar, M kecil. Ya, gametnya kurang tepat di sini, ya, karena di sini dia menunjukkan gamet, ya. Dan heterozigot. Ya. Kalau seandainya pun ketika gametnya M besar, M kecil, ya. Jadi tadi kan kalau merah itu dia bisa M besar, M kecil, atau M besar. Nah,
Bisa juga ketika kondisinya intermediate, ya M besar M kecilnya dia bisa menjadi merah muda ya, muda. Nah, yang ditanyakan di sini kan dia tidak ada yang fenomena berwarna merah muda. Maka ketika gametnya pun merah M besar M kecil di sini, ya, maka ketika bertemu dengan M kecil dia akan muncul M besar M kecil di sini, ya. Maka tetap dia ada peluang di sini merah muda ya, karena dia ada M besar M kecil. Nah, di sini pun dia juga bisa berwarna merah, tapi untuk pilihan jawaban A ini dia kurang tepat ya. Karena di sini juga yang dikasih tahu adalah gamet dan kita tidak ada membahas di sini ya entah dia gagal berpisah atau bagaimana di sini ya karena ini kan M besar M kecil kan dia menunjukkan gagal berpisah. Seharusnya kan kalau untuk monohibrid gametnya itu dia hanya ada satu M besar atau M kecil begitu. Maka yang jawaban nomor A ini kurang tepat ya. Selanjutnya jawaban nomor B, genotip bunga merah M besar M besar. Nah, ini yang dia peluangnya mungkin bisa ya, karena kita udah ketahui dia punya satu M besar. Nah, mungkin bisa jadi di sini adalah M besar ya homozigot sehingga di sini gametnya M besar. Nah, maka yang jawaban B ini adalah yang peluang yang mungkin benar. Ya, kita lanjutkan yang C. Genotip bunga putih ya terpaut. Oke, di sini kita belum bahas gen terpaut dan lagi pula ya bunga putih di sini dia nggak mungkin dia ada M besar ya. Kalau M besar dia nggak bisa muncul warna putih ya. Salah yang C. Kemudian yang D, genotip bunga warna merah M besar M kecil M besar M kecil. Ininya terpaut. Oke. Di sini juga mungkin dia berwarna merah mungkin. Nah, tapi kasus di sini kan kita kembali lagi di sini tuh tidak ada kasus merah muda. Jadi bagaimana kita melihat peluangnya dia itu tidak muncul merah muda ya. Dan kasus terpaut seperti ini dia terlalu jauh ya membahasnya. Jadi yang D ini juga kurang tepat. Nanti soal di pertemuan berikutnya lagi ya ada kesempatan kita buat video khusus terpaut ya, gen terpaut ya. Yang soal yang jawaban E, genotip bunga merah M besar M kecil M besar M kecil tetap pada awasannya yang terpisah ya. Kurang tepat juga ya di sini. Ya, kurang tepat juga di sini alasan terpisah ya. M besar M kecil memang terpisah ya. Tapi di sini dia menjadi dihibrid di sini juga kurang tepat. Oke, jadi jawabannya sejauh ini ya yang paling benar tuh yang B. Oke ya, bisa dipahami sampai sini. Berikutnya soal nomor 7. Bekicot atau Achatina pulica ya, memiliki sistem reproduksi hermafrodit. Jika bekicot 1 memiliki genotip A besar, B besar, B kecil, dan pasangannya memiliki genotip A kecil, B besar. Ya, bagaimanakah kemungkinan genotip embrio yang terdapat dalam telur ya, dan embrio di sini yang dihasilkan oleh keduanya? Oke, sekarang kita lihat bahas dulu hermafrodit. Apa itu hermafrodit ya? Yaitu kondisi di mana ya terdapat dalam satu individu itu dia punya ya organ reproduksinya itu male dan female. Jadi dia punya dua organ reproduksi. Ya. Atau kalau misalnya pada tumbuhan kemarin kita sudah bahas ya ada namanya monozios. Ya, jadi dalam satu organisme dia punya dua organ reproduksi. Nah, berarti di sini kita bahas satu-satu kolomnya. Jadi ada bekicot yang satu dia punya A besar, B besar. Ya, biar bagus sedikit. Ya, besar, B besar, B kecil. Nah, individu yang lainnya dia punya A kecil-kecil, B besar, B besar. Keduanya ini adalah individu yang berbeda, ya. Maka ketika terjadi pembentukan gamet, maka dia bisa menghasilkan sel telur, ya, ataupun sperma dari genotip yang sama ini dari satu individu, ya. Sama ini juga begitu, ya. Maka ini ya. Maka di sini dia gametnya adalah A besar, B besar. Ya, ke sini juga ada A besar, B kecil.
Nah, yang spermanya dia juga bisa A besar, B besar, A besar, B kecil. Maka peluangnya adalah bisa nih ya, A besar, ya embrio yang terbentuk ya, A besar, A besar, B besar, B besar. Ini ada A besar, A besar, B besar, B kecil. Yang ini A besar, A besar, B besar, B kecil. Yang ini A besar, A besar, B kecil, B kecil. Oke. Selanjutnya yang individu berikutnya di sini kita buat gametnya A kecil B besar, hanya ada satu gamet ya karena ini homozigot ya. Kalau ini kan dia ada heterozigotnya satu ya. Nah, di sini dia A kecil B kecil. Maka di sini A kecil B besar B besar ya. Coba kita lihat pilihannya. Apakah ada salah satu dari ini ya? A besar ya. A besar, kemudian B besar yang ini ya, yang B ya. Yang kecil-kecil B besar nggak ada ya. Nah, oke itu adalah ketika kita menguraikan. Nah, cara cepatnya adalah ya langsung saja ya kita lihat di sini ya, teman-teman. Di sini ya akan ada A besar, B besar, B kecil. Maka jawaban di sini dia nggak mungkin ada A kecil. Ya, maka dia A kecil adalah salah. Karena di sini dia hanya ada besar, A besar. Nggak mungkin ada A kecil. Itu adalah embrio yang mungkin dihasilkan oleh individu yang pertama. Sementara ketika individu kedua ini, dia nggak mungkin ya kecil-kecil, B besar-besar. Maka dia nggak mungkin ada B kecil ataupun nggak mungkin A besar. Maka di sini misalnya ini juga salah. Maka langsung saja untuk peluang yang individu satu, masa kita lihat yang A besar udah memenuhi syarat, lanjut ke B besar. Mungkin bisa ada ya, karena di sini ada B besar, ada B kecil. Maka yang ini adalah yang peluangnya mungkin. Sementara kalau untuk yang individu yang kedua, nah di sini dia kita lihat yang dia semuanya itu A kecil, B kecil, B besar, B besar. Nah, nggak ada ya, berarti langsung aja kita coret nggak ada. Nah, oke ya, jawabannya yang B. Berikutnya soal nomor terakhir, yaitu soal nomor 8. Berikutnya soal nomor terakhir, nomor 8. Ya. Perhatikan silsilah berikut. Diketahui jantan albino ya, segi 4 di sini ya, melambangkan jantan. Kemudian ada betina albino, dia bulat ya. Oke, kita di sini adalah kasusnya albino. Albino itu dia disebabkan oleh gen resesif ya. Kita lambangkan di sini pakai kecil saja ya. Sementara kalau yang besar ya, dia adalah normal. Oke. Sekarang langsung kita lihat pedigrinya. Generasi nomor 1 di sini ada jantan albino. Maka karena resesif untuk muncul keduanya, maka dia keduanya A kecil. Sementara individu nomor 2 di sini kita terlihat fenotipnya itu normal ya, tidak ada arsiran di sini ya yang menunjukkan dia albino. Maka di sini kemungkinan peluang untuk individu nomor 2 genotipnya ini adalah A besar, bisa juga A besar kecil. Nah, sekarang kita tentukan apakah dia A besar atau A besar A kecil. Caranya kita lihat generasinya atau anakannya ya. Kita lihat generasi kedua di sini ada ya yang mana dia menderita albino. Maka pasti ya individu nomor 2 ini dia genotipnya adalah A besar A kecil, bukan A besar A besar. Karena kalau A besar A besar nggak mungkin anakannya itu ada yang menderita albino. Ya, sampai sini paham ya? Oke, kita sepakati bahwa A besar A kecil itu individu nomor 2. Oke, langsung ya kita lihat ke pilihan jawabannya. Manakah yang benar? Sekarang yang pilihan A. Nomor 2 pada generasi 1 adalah homozigot. Ya, nomor 2 ini generasi 1 homozigot. Salah ya, karena di sini kita sudah sepakati tadi dia heterozigot. Maka jawaban A salah. Jawaban B, nomor 7 pada generasi kedua heterozigot. Nomor 7 yang ini yang ditanyakan ya.
Oke, dia adalah heterozigot. Oke, kita lihat sekarang nomor 7. Di sini ya, betinanya itu dia sudah pasti ya A kecil. Nah, dia punya anakan di sini 6 dan 8 pada generasi 3. Dia dapat A kecil juga di sini. Maka nomor 7 ini dia nggak mungkin besar-besar sama kasusnya dengan nomor 2 tadi. Maka dia di sini adalah A besar A kecil. Maka dia nomor 7 pada generasi kedua adalah heterozigot. Itu adalah jawaban yang benar. Lanjut ke pilihan C, nomor 1 pada generasi ketiga. Yang ini heterozigot. Ya, nomor 1 ya. Sudah salah ya, karena di sini harus homozigot dan dia resesif. Salah ya. Oke, nomor ya, pilihan jawaban D. Nomor 5 pada generasi ketiga, nomor 5 generasi ketiga. Ini ya. Yaitu heterozigot. Oke, nah di sini kita lihat ya dari individu nomor 5 ini induknya adalah nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 ini dia karena normal dan induknya dia hanya punya A besar di sini ya, yang betina dan jantannya A kecil, maka dia dapat di sini A besar A kecil, ya kan? Oke. Nah, yang 4 ini kita nggak tahu dia dari keturunan yang lain begitu, kemudian menikah, maka bisa peluangnya yang 4 ini dia bisa A besar A besar atau A besar A kecil ya. Nah, ketika bertemu maka di sini karena dia normal maka dia bisa A besar A besar, bisa juga A besar A kecil. Kita nggak tahu dia heterozigot atau homozigot begitu. Maka di sini kita nggak bisa menentukan begitu ya. Tapi ketika kita melihat karena dia di nomor 4 ini dia peluangnya kecil sekali untuk mendapatkan heterozigot karena dia dari keturunan yang lain, maka kemungkinan besar dan juga ya generasi di sini juga nggak ada anakan yang dia dapat kayak resesifnya ya resesif dari ini. Berarti kan peluang paling besar ya kemungkinan paling besar yang 4 ini dia genotipnya itu A besar A besar. Sehingga yang nomor 5 ini dia genotipnya itu A besar juga. Maka peluang heterozigot ini dia kecil. Maka dia bisa kita salahkan. Pilihan yang E terakhir, nomor 6 pada generasi kedua. Ya. Nomor 6 ini ya, generasi kedua. Oh maaf, generasi kedua. Berarti yang ini ya. Oke, dia homozigot. Oke. Ini kita sudah sepakati tadi ya, di mana indukannya itu adalah A besar A kecil. Maka bagi yang dia fenotipnya terlihat normal, dia tetaplah heterozigot karena dia dapat A besarnya itu dari induk betinanya yang normal, tapi dia dapat A kecil dari indukan jantan yang dia resesif, yang dia dapat albino. Oke ya, berarti yang E juga dia salah. Oke? Ya, jadi jawabannya adalah nomor 8 ini jawabannya B. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, berikut kunci jawaban untuk pembahasan kita. Ya, jika teman-teman ada pertanyaan atau jawaban yang lain atau komentar atau saran ya bisa di-drop di kolom komentar. Ini ada kuis ya, kuis pertama kita ya. Apakah perbedaan mendasar antara crossing over dengan translokasi? Nah, terus jawaban kalian di kolom komentar. Nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe agar channel ini berkembang dan menebar manfaat seluas-luasnya. Like, comment, and share di seluruh media sosial kalian. Follow Mega juga di Warsutul Ilmi. Thanks for watching. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.